Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Salsabila Putri dari program studi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan melakukan video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita kenakan handscoon. Setelah itu, bayi kita letakkan di tempat yang rata. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada bayi ini, kita pastikan ruangan yang kita pakai itu AC atau kipas anginnya sudah dalam keadaan mati, karena agar bayi merasakan kehangatan. Setelah ini berarti kita sudah menyiapkan di mana sudah ada lampu sorot dengan jarak 60 cm dengan keterangan 6 watt. Lalu kita mulai pemeriksaan bayi, mulai dari pemeriksaan Apgar score yang tadi kita sudah periksa, mulai dari kita melihat warna kulit, kemerahan atau tidak, terus juga denyut jantung, terus juga ada respon terhadap rangsangan, terus juga ada tonus otot dan respirasi. Setelah itu kita totalkan jumlah skor yang telah kita periksa. Jika didapat nilai 7-10 berarti bayi dalam keadaan baik. Jika didapat nilai 4-6 maka bayi membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dan yang terakhir, jika didapatkan nilai 0 sampai dengan 3 berarti bayi membutuhkan resusitasi dengan cepat. Selanjutnya adalah pengukuran artrometri. Pada pengukuran ini bayi sudah diletakkan dengan kain. Selanjutnya kita akan melakukan penimbangan pada bayi. Nah, penimbangan pada bayi ini, timbangan bayi sudah diletakkan dengan kain agar menghindari terjadinya konduksi. Itu kita timbang, kita lihat timbangan bayi. Timbangan bayi di sini adalah 2.700 gram. Nah, 2.700 gram itu masuk ke dalam normal karena berat badan bayi normal itu 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya, setelah pengukuran berat badan, kita lanjutkan untuk pengukuran panjang badan bayi. Nah, pengukuran panjang badan bayi ini kita lakukan dengan cara ini. Jadi si kepala bayinya ini ada di ini, ya. Nah, dan mulai dari kepala sampai dengan tumit badan. Ukur panjang bayi menggunakan alat panjang bayi ini adalah adalah dari kepala sampai dengan tumit. Badan bayi harus diluruskan. Normal panjang bayi itu 49 sampai 50 cm. Selanjutnya kita akan pemeriksaan mengukur lingkar kepala bayi. Pada mengukur lingkar kepala bayi ini kita ukur. Jika pada lingkar kepala bayi ini terdapat succedaneum, kita bisa melakukan pemeriksaan lingkar kepala bayi ini di hari kedua sampai hari ketiga. Nah, lingkar kepala bayi normal ini normalnya adalah 33 sampai 35. Tadi masuk ke dalam normal karena lingkarnya 33. Setelah pemeriksaan artrometri selesai, kita lanjutkan untuk pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita mulai dari pengukuran suhu. Sambil menunggu pengukuran suhu, kita boleh untuk dilanjutkan melakukan pemantauan detak jantung bayi. Normal detak jantung bayi ini 120 sampai 160 kali per menit. Nah, setelah itu hasil yang didapatkan adalah 120. Normal, kita lihat juga dan hitung pernafasan bayi. Pernafasan bayi ini normalnya 40 sampai dengan 60 kali per menit. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 36,5 masuk ke dalam. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan head to toe mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki dan juga melihat adanya refleks pada bayi. Yang pertama kita meriksa pemeriksaan kepala, meraba sepanjang garis satura dan fontanel, lihat tampilan dan ukuran. Ada Periksa ada trauma kelahiran misalnya kaput succedaneum, kepal hematoma atau pendarahan subaponerotik atau fraktur tulang tengkorak. Setelah itu kita melihat pemeriksaan pada mata. Pada bagian mata kita lihat refleks blink refleks. Jadi si matanya itu menutup atau mengedip-ngedip. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lihat pada bagian telinga. Kita lihat telinga kanan, telinga kiri, lihat posisi dan juga letak pada daun telinganya.
Setelah pemeriksaan telinga, kita lanjut untuk pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung ini kita lihat ya, hidungnya ada lubangnya atau enggak, terus juga ukurannya. Dan pastikan bayi bernafas menggunakan hidung. Setelah itu kita lanjut pemeriksaan bibir atau pemeriksaan bibir dan mulut. Kita lihat juga terkait refleks rutin, di mana refleks rutin itu si bayi itu mencari puting susu ibu. Terus juga kita lihat refleks sucking atau menghisap. Terus kita lihat refleks swallowing atau menelan. Itu kita lihat ada tidaknya kelainan pada bibir dan hidung bayi, biasanya dikatakan dengan adanya tertidaknya bibir sumbi. Terus setelah itu kita lanjut untuk pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini kita lihat leher bayi ini pendek atau tidak. Terus lihat juga kasimetrisan. Lihat pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelahiran tulang pada leher. Selanjutnya kita pemeriksaan pada bagian dada. Pada bagian dada ini kita lihat ada atau tidaknya pernafasan bayi, terus juga payudara, letak payudara, terus juga menonjol atau tidaknya puting, dan perlu diperhatikan juga tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas. Kita lihat pemeriksaan bahu dan lengan pada bayi. Pada bagian ini kita lakukan pemeriksaan refleks Monro, di mana si tangannya itu kalau misalnya kita nunjukin satu tangan kita ke bayi, dia tuh akan melakukan kayak gini. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan juga refleks palmar atau palmar grasping, di mana ketika si tangan bayi kita berikan jari kita telunjuk atau kelingking, dia akan menggenggamnya dengan erat. Nah, itu disebut dengan palmar grasping. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Di bagian perut kita lihat tali pusat bayi, terus juga pada bagian perut apakah di bagian perut ada pengembungan atau tidak, terus juga lihat tali pusatnya. Setelah itu pemeriksaan genitalia. Genitalia ini pada jenis kelamin kita lihat perempuan atau laki-laki. Jika perempuan ada tidaknya lubang, terus jika laki-laki ada tidaknya biji pada penis, bagian penisnya. Setelah itu kita lihat tungkai kaki, dan kita lihat juga refleks Babinski-nya, ada atau tidaknya tendangan. Terus kalau misalnya kita mengusap kakinya, ada atau tidaknya kayak kelitikan, dia merasa adanya kegelian. Terus setelah itu kita lihat bagian anusnya. Pada bagian anus kita lihat anusnya ada lubangnya atau tidak, sambil kita melihat bagian belakang perut ini, warnanya juga kita lihat. Setelah semua pemeriksaan ini sudah selesai, segera kita dokumentasikan dan juga kita laporkan kepada keluarga atau ibu untuk dilanjutkan untuk memberikan konseling terlebih pada bayi. Cukup sekian dari video pemeriksaan fisik pada bayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.